Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Dinda Lubis dari program studi Pendidikan Sejarah dari kelas reguler D dengan nomor NIM 32211210007. Nah, jadi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Nah, jadi di sini saya ingin mempresentasikannya kepada sepupu dan juga ayah saya. Nah, jadi kan di buku ini tuh membahas tentang India, yang mana India itu berdiri tuh pada tahun 1946. Namun mereka itu baru merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Selain itu juga di sini juga membahas tentang kehidupan masyarakat di kota Mumbai. Nah, jadi kan di kota Mumbai itu adalah kota terbesar di India. Jadi suasana kehidupan sehari-hari di kota Mumbai itu penuh dengan kontradiksi, yang mana warga super kaya itu hidupnya itu berdampingan dengan warga yang super miskin. Nah, jadi selain itu juga masyarakat Mumbai itu disebut sebagai gajah gemuk. Kenapa mereka disebut dengan gajah gemuk? Karena mereka itu suka bermalas-malasan dan juga memiliki gerak yang lambat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang berdirinya tentang negara India kan. Jadi di sini kita tuh membahas tentang perekonomiannya. Nah, jadi untuk menuju kemajuan walaupun mereka itu baru saja merdeka, namun hal itu ternyata tidak berjalan dengan baik karena kesalahan dari sistem perekonomian itu dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Di mana dalam hal itu dikisahkan menyatakan bahwa peranan asing dalam kemajuan ekonomi itu tidak memberikan hasil yang sangat buruk gitu. Jadi pada perekonomian itu sendiri. Nah, jadi hal itu akhirnya India itu melakukan liberalisasi ekonomi pada tahun 1990 yang menyebabkan masuknya investor asing, dan juga secara tidak langsung itu menyebabkan kemajuan dari segi perekonomian di India itu sendiri. Nah, jadi kan tadi tentang perekonomian. Jadi di buku India ini juga membahas tentang Shah Rukh Khan. Jadi Shah Rukh Khan itu adalah seorang industri yang mana itu dia memiliki perfilman gitu. Nah, kan perfilman. Jadi kan di industri perfilman di India itu dikenal dengan namanya Bollywood. Nah, Bollywood itu terletak di kota Mumbai, yang mana pada awalnya itu kata Mumbai itu berasal dari kata Bombay. Di mana kata Bombay itu diberikan oleh orang-orang asal Spanyol pada abad ke-14, yang mana mereka itu melihat teluk yang sangat indah. Nah, pada tahun 1995 atas desakan politik kata Bombay itu diubah menjadi nama Mumbai sesuai dengan nama Dewi Keselamatan di daerah tersebut. Nah, jadi kan industri perfilman itu juga dapat menyumbang ke perekonomian di India gitu kan. Jadi yang kayak dibahas tadi kan bahwasannya industri film perfilman di India itu mencapai penghasilan 1,1 miliar US dollar. Nah, jadi pencapaian yang diperoleh itu pada tahun 2001. Tentunya itu didukung oleh hasil produksi yang sangat tinggi, di mana industri perfilman Bollywood itu mampu memproduksi sekitar 1000 judul film setiap tahunnya dengan 20 bahasa lokal. Namun yang fantastisnya itu untuk mengingat India ini juga memang merupakan industri permainan yang besar. Namun 1000 judul itu tetap menjadi hal yang sangat fantastis bagi kita. Selain itu juga tentang perfilman, ada juga tentang India itu memasuki ke ITS. Nah, jadi kan merupakan negara yang berpusat IT atau informasi tekno. Tentunya itu mengingat kita bahwasan sosial media India. Jadi kan kayak sering kita tengok di sosial media gitu kan. India itu kayak kumuh, jorok gitu kan. Apalagi dilihat dari cara makan mereka sama cara masak gitu kan. Nah, jadi di buku ini juga membahas bahwasannya India itu merupakan pusat dari perkembangan teknologi dan juga informasi, baik itu di kawasan Asia maupun seluruh dunia. Jadi kan yang mana dibuktikan itu dengan banyaknya pemuda-pemuda India yang bekerja di Microsoft. Nah, hal itu sebenarnya dijelaskan pula dalam buku ini bahwasannya hal ini didukung oleh peranan pemerintah, di mana pemerintah itu mengirim ribuan pemuda mereka yang cerdas untuk belajar teknologi dan informasi di Amerika Serikat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang
teknologi dan informasi. Sekarang kita beralih untuk membahas memasuki wilayah farmasi. Jadi ternyata India itu merupakan wilayah farmasi yang sangat besar karena mereka itu memproduksi obat-obatan yang sangat baik. Hal itu diperoleh karena dikeluarkannya undang-undang pada tahun 1970, yakni paten, yang mana pemerintah India itu menerbitkan untuk bertujuan menghilangkan produksi obat-obatan itu dari negara lain, dari negara luar. Tadi kan saya membahas tentang teknologi dan informasi kan. Nah, jadi kini kita membahas tentang seputar informasi-informasi di mana mereka itu bekerja di Microsoft gitu. Ternyata perusahaan India itu memproduksi teknologi berupa transportasi, yang mana hal itu dibuktikan dengan adanya demam api, yang mana dilakukan oleh investor lokal asal India, yang mana hal itu juga dilakukan setelah adanya liberasi ekonomi. Demam liberasi ini dikarenakan perusahaan-perusahaan lokal itu mampu memproduksi produknya sendiri dan juga mampu menginovasikannya sesuai dengan kebutuhan rakyatnya juga. Nah, selain itu juga dalam bidang transportasi. Nah, dalam bidang itu juga ada yang mendukung dari program sosial di India. Itu tadinya pemerintah juga memberikan kelancaran dari kebijakan-kebijakannya seperti melakukan jalur transportasi metode di mana terbagi menjadi 3, yakni jalur kuning, jalur merah, dan juga jalur hijau. Nah, tadi kan kita membahas tentang kemajuan India ya. Sekarang, namun dari buku itu juga ada sisi gelap India. Gitu. Jadi yang mana di sini itu disebut salah satunya ada segi ekonominya lah, gitu kan. Nah, tadi kan kita membahas tentang liberasi ekonomi pada 1990, yang mana memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia. Nah, maksudnya itu ternyata hal ini tidak sesuai dengan praktiknya gitu. Masih ada kesenjangan perekonomian antara yang kaya dan juga yang miskin. Jadi di mana di India itu yang orang kaya setiap tahunnya itu semakin kaya, dan sebaliknya untuk yang miskin tetap berada di tingkat yang miskin. Juga hal itu dibuktikan dengan adanya pembangunan manusia yang berada pada angka 125 dari 175 negara. Nah, lanjut untuk topik selanjutnya itu tentang pendidikan. Pendidikan yang tidak merata itu pada akhirnya mendorong tetap tegaknya budaya patriarki di India. Nah, jadi budaya patriarki di India itu tentunya sudah tidak asing lagi, karena meskipun mewujudkan bagi kita untuk melanjutkan pendidikan gitu kan. Apalagi kayak di sana itu kan pendidikan untuk perempuan. Jadi waktu itu dosen saya pernah ngomong di sana itu pendidikan untuk perempuan itu minim sekali gitu, kayak ya udah cuma sedikit gitu aja, karena di India itu ada yang namanya diskriminasi perempuan gitu. Jadi diskriminasi itu dilakukan sejak bayi perempuan itu lahir gitu. Kelahiran. Nah, terus itu juga di India itu kayak ada yang namanya mahar, kayak kita di Indonesia juga kan. Nah, kalau mahar di India itu kayak berupa uang ataupun juga barang. Cuman bedanya kalau di India itu mahar itu diberikan oleh dua pihak. Jadi kayak perempuan juga memberikan ke laki-laki, yang laki-laki juga memberikan ke perempuan. Cuman kalau bila di Indonesia itu kan hanya laki-laki saja yang memberikan. Nah, seperti itu kan. Nah, selain itu juga, selain dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi dan juga pendidikan yang tidak merata, pengelolaan kesehatan di India itu pun juga sangat tidak baik, yang mana hal itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk yang tidak mampu mencapai angka hidupnya itu pada umur ke-40 gitu, 40 tahun kan. Jadi di sana itu banyak yang meninggal karena kayak ada di bawah umur dan juga kematian ibu yang baru melahirkan bayinya. Nah, tadi kan kita membahas bahwasannya India itu merupakan pusat dari perkembangan teknologi dan juga informasi. Namun ternyata ada juga nih dampak buruk dari pusat perkembangan dan juga dari teknologi itu, yaitu informasi limbahnya. Jadi limbah dari India itu sangat banyak, kayak limbah teknologi, contohnya itu limbah komputer, karena kan mereka itu maju teknologi informasi kan, dan tentu saja itu beralih ke komputer kan dampaknya.
melakukan impor sampah dari luar impor sampah itu kayak mereka itu gimana ya, kayak mengimpor ke negara-negara asing gitu. Nah, hal itu tapi tidak didukung karena kemampuan sumber daya manusia itu merupakan mereka itu dalam mengelola sampah-sampah elektronik. Jadi padahal kan kita ketahui gitu kan, sampah elektronik itu kan mengandung zat kimia. Nah, jadi kan kita ketahui kayak apa namanya, sampah-sampah itu mengandung zat kimia juga ya, berbahaya seperti uranium. Nah, jadi kan zat kimia dan juga uranium itu kan tergantung banyak di sampah-sampah elektronik, yang mana memang dalam jumlah sedikit itu tidak akan mempengaruhi diri mereka. Namun seperti yang kita ketahui, mereka itu kan pusat perkembangan teknologi dan juga informasi. Tentunya jumlah sampai dihasilkan pun tidak besar apabila pengolahannya tidak baik dan memang dalam praktiknya itu juga belum tentu baik. Nah, kan yang kayak tadi aku bilang kan, ada transportasi luar. Nah, sama kayak jadi di India sama Indonesia tuh terutama dominannya tuh di Jakarta. Kan mereka ada bajai kan. Nah, di India juga ada bajai gitu. Jadi cuman perbedaannya itu di sini di Indonesia itu bajai itu bunyinya sangat nyaring. Terus itu juga kan jam mereka beroperasi itu ditentukan gitu. Dan mereka juga nggak berhenti sembarangan. Tapi kalau di India itu bajainya nggak terlalu nyaring. Tapi mereka tidak punya jam operasi gitu, nggak ditentukan. Jadi pun kayak mereka berhenti sembarangan. Lagian juga harga tarif di India itu lebih murah daripada kita di Indonesia, kayak 6 rupiah sampai 22 rupiah, atau kalau dirupiahkan itu 1.200 sampai 4.200. Baiklah, cuma itu yang bisa saya presentasikan tentang buku yang saya review. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata yang sulit dipahami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.